fa'il, orang yang bersyukur. Jadi Allah itu bersyukur. Ya. Apa yang dikatakan syukur? Yang dikatakan syukur itu bukan alhamdulillah saja. Itu ungkapan syukur itu. Yang syukur itu artinya adalah merasakan banyak yang sedikit. Ya. Atau menjadikan yang sedikit tadi banyak. Kan ada itu di dalam istilah pepatah Minang. Kalau sekopa tolong bunuangkan, kalau sedikit tolong lawitkan. Itu syukur itu kajian. Ya. Sedikit yang didapatkan tetapi berjasa, berharga, bernilai, itu namanya syukur. Maka Allah pun bersyukur. Artinya sedikit kebenaran yang dilakukan oleh manusia, lalu imbalannya tidak tanggung-tanggung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maaf saja ya, dalam sebuah riwayat kalau ada seseorang laki-laki yang taat, yang dengan kesenangan tadi bukan karena yang lain-lain, lalu dia membuang satu debu atau satu puntung rokok dari dalam surau atau dalam masjid, itu akan dibayar oleh Allah nanti dengan bidadari. Ya banyak tak? Nasi ketek tadi. Ya banyak. Nah, kemudian barang siapa yang melakukan sholat duha dengan senang tadi, bukan dengan yang lain-lain, tadi kita rasa tadi, maka orang itu dibangunkan istana oleh Allah dari cahaya dan nur nanti. Ya banyak jadinya. Nah, banyak. Jadi orang bersyukur adalah orang yang merasa banyak dengan yang sedikit. Apalagi kok banyak. Nah, jadi dibantunya kita oleh seseorang, baharogo dek kita. Ya, merasa kita tadi itu berterima kasih yang luar biasa kepada seorang. Apalagi kok banyak orang tadi memberi kita. Begitulah Allah dengan kita. Kita beribadah hanya sedikit, Allah tadi menghargainya tak tanggung-tanggung. Apalagi kok banyak kita mengamalkan sesuatu. Maka setiap kali sudah sholat kita dianjurkan membaca Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali. Kalau kita baca itu dengan zuk, dengan rasa tadi, maka itu nilainya sama dengan nilai haji yang mabrur, haji yang baik, haji yang benar. Jadi bisa saja nanti kau bertimbang. Orang yang tak pernah pergi haji karena tak ada waktu, tak ada kesempatan, tak ada biaya dan lain sebagainya, miskin, tetapi banyak melakukan tadi dengan rasa subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Nanti dia memasyar nanti akan dapatnya pahala haji yang mabrur. Bukan sekali, tiap kali membaca itu dapat pahala haji yang mabrur. Sementara orang-orang yang berulang kali ke Mekah tak dapat. Itu bisa terjadi nanti. Bisa diambil tuh. Orang yang tak pergi ke Mekah bisa mendapat pahala haji. Orang yang berulang-ulang ke Mekah bisa tidak mendapat pahala haji. Apa sebab? Karena zuk tidak hadir di dalam diri pribadinya sendiri. Jadi rupanya yang menentukan itu adalah zuk. Ya, rasa itu arti zuk tadi. Rasa syukur, rasa berharga. Jadi maka oleh sebab itu kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Alim Allah itu mengetahui. Nah, jadi pekerjaan sedikit dilakukan oleh hamba, benarkah atau tidak? Kalau benar dibalasi dengan balasan yang luar biasa banyak. Tetapi kalau amalan tadi dilakukan oleh manusia sekalipun banyak, Allah tahu apakah itu ikhlas, apakah itu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Jadi innallaha syakirun alim, maka bahwasanya Allah itu bersyukur lagi maha mengetahui. Ya. Nah, mungkin Nabi Jannah mengartikan syakirun tadi menerima syukur, boleh-boleh saja. Nah, lalu kebenaran-kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh disembunyi-sembunyikan. Tidak boleh dijual-jual mahal ke kita. Semahal apapun kita jual, itu sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu Allah mengatakan innal ladzina yaktumuna ma anzalna. Nah, bahwasanya orang-orang yang menyembunyikan mereka akan apa yang telah menurunkan kami daripada keterangan dan petunjuk dari sesudah apa yang menjelaskan kami akannya untuk
manusia di dalam kitab, maksudnya wahyu itu, undang-undang itu, ulaika yal'anuhumullah, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Jadi menyembunyikan kebenaran tidak boleh. Kalau tidak boleh menyembunyikan kebenaran, yang boleh apa yang dituntut apa? Menyampaikan kebenaran. Jadi dapat kaji cie kini, tolong sampaikan. Ya, tolong sampaikan. Kemana harus kita sampaikan? Terserah. Ya, udah tidak mau menerima, anak tidak mau menerima. Ya, bagi yang si perempuan, tak ada yang mau menerima. Kakuciang sampai. Ya. Tak tahu kita terima tak terima, penting sampaikan. Jadi menyembunyikan tak boleh, mafhum mukhalafah harus disampaikan. Itu kan umpama, tak mungkin seperti itu. Jadi kalau pulang awak bahagia anak itu mungkin begitu sudah makan, dia di waktu seketik sampaikan pada dia. Oh jadi nak rupanya agama itu tidak mudah doh, agama itu tidak murah doh, agama itu ya sulit. Tapi sulitnya kalau kita tidak pandai, kalau kita tidak pandai murah agama. Surga itu mahal nak, tetapi kalau kita mampu tidak mahal, mudah. Cukup surga itu diganti oleh Tuhan nanti ya dengan membuang puntung rokok saja di dalam masjid bisa. Tetapi neraka itu adalah mudah. Walaupun kita berbuat baik tapi tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, salat sekalipun itu akan masukkan ke dalam neraka kalau kita tidak laksanakan dengan zuk, dengan rasa tadi yang benar rasanya. Kemurahannya mereka jadi. Nah, atau kepada si istri sampaikan elok-elok, kepada suami sampaikan elok-elok. Sebab orang yang kurang agamanya berkatnya kurang. Orang yang jauh agamanya keberkatan agamanya jauh. Orang yang tak acuh dengan agama Tuhan tidak acuh kepada mereka. Bukan tak dia pun ketujuh dia, tapi Allah tidak peduli, dibiarkan, tidak diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi tidak boleh disembunyikan. Kita teruskan saja waktu kita. Illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang bertobat. Ya. Bertobat kembali kepada kebenaran. Wa aslahu, dan memperbaiki mereka. Sistemnya perbaiki, pikirannya perbaiki tadi, hatinya perbaiki, badannya perbaiki, darah dagingnya perbaiki. Wa bayyanu, dan mereka menjelaskan. Fa ulaika atubu alaihim, maka mereka itu menerima tobat aku atas mereka. Sebanyak apapun kesalahan mereka, dia bertobat, aku terima. Wa ana tawwabur rahim, dan aku adalah menerima tobat lagi maha penyayang. Nah, penting kita singgung seketik. Tawwab pakai wawunya pakai tanda tasydid. Jadi ada ukurannya pakai tanda tasydid. Nah, kalau sekiranya tanda tasydid itu diangkatkan, maka berarti Allah hanya menerima tobat satu kali. Ya, satu kali. Kita salah, bertobat diterima. Kemudian salah, tobat tak terima oleh. Itu kalau andai kata diangkatkan wawunya. Tetapi karena waw dia ada di situ, maka faedahnya adalah litakfir, berulang-ulang. Jadi salah itu bertobat diampuni, salah lain bertobat diampuni, salah lain bertobat diampuni. Tutupnya pintu tobat apabila nanti sudah berubah dan sudah bergantinya terbit matahari dari barat. Nah, disitulah ditutup, Allah tidak menerima tobat. Nah, tapi harus diperhatikan. Jadi kalau begitu Allah SWT biarlah bersalahlah dulu, nanti tobat, bersalah dulu, nanti tobat. Kalau ada niat yang seperti itu namanya mempermain-mainkan Allah SWT. Tapi tak ada niat seperti itu. Salah kita sebesar apapun kesalahan, tobat diterima oleh Allah SWT. Nah, jadi tanda tasydid itu tidak tanggung-tanggung itu maknanya. Ya. Waw itu apa kita tanda tasydid? Tawwabur rahim. Berulang-ulang Allah menerima taubat terhadap hambanya, asal kesalahan yang terjadi itu bukan bersifat memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan kemudian taubat yang diterima itu tidak punya ukuran.
Laikan sepenuh langit, sepenuh bumi dosa, lalu datang kepada Allah, minta ampun kepada Allah, maka Allah menerima tobat. Sehingga di dalam Sahih Bukhari itu kita temui seseorang yang membunuh orang 99 orang. Akhirnya carilah kebenarannya ke bertobat. Dia temui seorang guru, lalu dia sampaikan kepada seorang guru. Guru tadi itu mengatakan tobat tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. You bunuh pula guru nanti cukup 100. Akhirnya dia cari ke tempat lain, siapa yang akan bisa mengajarkan ilmu pengetahuan pada dirinya. Akhirnya pada suatu tempat mati di situ. Berebutlah 2 orang malaikat. Kecil malaikat rahmat, ini urusan saya, karenanya menuju kepada suatu kebaikan, cari ilmu. Kata malaikat azab, ini urusan saya. Kenapa? Karena orang ini adalah penuh dengan maksiat. Sudah 100 orang membunuh orang. Akhirnya turunlah malaikat, diadili oleh malaikat tadi, ukur saja dari tempat bertolaknya kepada tempat tujuannya. Dibuat kebetulan lebih 1 jengkal kepada tempat tujuan dari tempat bertolak, maka malaikat azab menghapus tangan. Malaikat rahmatlah yang mengambil, yang bawa rohnya itu untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang tadi menjadi penghuni surga. Kan murah dia Tuhan mereka. Tapi kuncinya tuh cari kebenaran. Tapi kalau kita menganggap sudah kebenaran tadi dapat, la salat, la puasa tadi, itu sekalipun lah sampai kepada tujuan mati di situ, orang itu adalah tetap masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali ya perlu kita diskusikan, mungkin kaji-kaji itu akan alwi jauh ke dalam rasa yang kita perhitungkan. Nah, silakan kalau perlu tutup dulu bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.